Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah azza wa jalla wa khairal hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani wa akhawati fillah wa abna'i, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an wa hadani wa iyyakum ila al-haqqil mubin. As'alullaha jalla fi 'ulah an yaj'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana wa yazidana 'ilman wa ikhlasan wa 'amalan wa hudan wa tuqan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama berkumpul atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan sebuah rutinitas kita, yaitu talabul ilmi, dikarenakan itu haruslah menjadi salah satu bagian dari hidup kita. Oleh karenanya dalam talabul ilmi janganlah ada istilah memanfaatkan waktu luang. Dalam talabul ilmi jangan mengisi waktu, akan tetapi meluangkan waktu untuk talabul ilmi, ya, dan sengaja, ya, mengisi waktu untuk talabul ilmi ataupun menjadikan talabul ilmi sebagai sebuah bagian dari hidup kita dan rutinitas kegiatan kita sehari-hari, maka dengan demikian kita akan mendapatkan bimbingan dari Allah dan kita telah melaksanakan salah satu sebab istiqamah di atas al-haq. Ikhwatil ahibba rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pertemuan terakhir kita, walhamdulillah, kita telah mengambil beberapa poin tentang penjelasan mengenai pentingnya membantah kebatilan dan bahkan
hal ini merupakan sebuah ajaran yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran dan telah disebutkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita bawakan pada waktu itu beberapa ayat di dalam surat Ali Imran ayat ke-187, dalam surat Al-Baqarah ayat 159. Demikian pula perkataan-perkataan para ulama, ya, yang mana itu merupakan sebuah ibadah yang sangat agung. Menjelaskan kebatilan adalah merupakan sebuah ibadah dan bahkan merupakan jihad fi sabilillah yang nanti lebih terperinci lagi kita akan bahas bersama-sama. Setelah kita sebutkan poin-poin secara ringkas, kurang lebih ada 7 poin, ya, tentang faedah yang bisa dipetik daripada menjelaskan kebatilan. Dan kita telah sampai pada poin yang kedua, di mana yang pertama adalah untuk menampakkan dan memenangkan, ya, al-haq, kebenaran, dan menancapkannya dan menjelaskannya dengan dalil-dalilnya dari al-wahyain, Alkitab dan sunnah menurut pemahaman salafus salih. Itu tujuan dari membantah kebatilan, supaya orang tahu bahwa kebatilan adalah kalah dan kebenaran adalah menang dan berada di atas, ya, dan harus ditanamkan dan harus dijelaskan. Kemudian faedah yang kedua adalah membongkar syubhat, ya, kerancuan-kerancuan di dalam agama, hal-hal yang membuat orang bingung dalam urusan agamanya, maka harus dibongkar, dijelaskan, ya, kebatilannya, kepalsuannya, agar tidak ada seorang pun yang terperangkap, ya, di dalam syubhat tersebut, sehingga dia akan meninggalkan kebenaran dan dia akan terbawa arus fitnah dan kebatilan. Sebuah perkara penting yang waktu itu telah kita bacakan, bahwa di antara, ya, tujuan di dalam kita membongkar kebatilan, ya, adalah apa? Menyelamatkan saudara kita dari jerat-jerat syubhat. Nah, ya, dikarenakan sebagaimana telah dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukburi rahimahullahu ta'ala, bahwa ketika, ya, seseorang berada di sebuah majelis, dan telah kita bahas, kemudian ada salah satu dari yang hadir di majelis tersebut menyampaikan kebatilan ataupun syubhat, dan di situ banyak yang mendengar, sedangkan teman-temanmu yang mendengar tidak bisa membantah syubhat itu, atau bahkan mereka bisa terbawa oleh syubhat itu, maka hendaknya, ya, syubhat tersebut harus dibongkar, dibantah dan dijelaskan, yang mana tujuan daripada membongkar syubhat tersebut, menjelaskan, ya, kebatilan tersebut adalah dalam rangka menyelamatkan saudara-saudara kita dari perangkap-perangkap kebatilan itu. Dikarenakan mereka ahlul batil senantiasa menyebarkan perangkap-perangkapnya, ya, untuk bisa, ya, memburu dan mendapatkan, ya, buruan mereka dari kalangan kaum mukminin. Sehingga kita harus waspada dan kita harus serius, ya, untuk tidak pernah bosan dan berhenti
di dalam berjihad fi sabilillah, terutama dengan ilmu dan hujjah, dengan cara menyebarkan al-haq dan membantah kebatilan. Ikhwani al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada sebuah faedah yang penting ya di dalam kita membantah kebenaran. Jika bentuknya sebuah diskusi, maka kita harus memperhatikan beberapa adab ya. Di antaranya yang telah disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Najjar dalam syarah Al-Kawkabil Munir. Beliau mengatakan ketika beliau menjelaskan tentang ahkamul jidal atau ahkamul jadal wa adabu, hukum-hukum berdiskusi, berjidal dan adab-adabnya. Maka beliau mengatakan wa min adabil jidali, di antara adab dalam berdiskusi, an yaj'ala as-sa'ilu wal mas'ulu mabda'a kalamihima hamdallahi ta'ala. Hendaknya seorang yang bertanya dan yang ditanya mengawali pembicaraan mereka dengan cara memuji Allah, menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala, wassana'a alaihi, dan ya memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dalam bahasa para ulama, dalam munadharah, dalam berdiskusi ataupun berdebat, itu istilah mereka ada as-sa'il dan al-mas'ul, yang bertanya dan yang menjawab. Jadi masing-masing diberikan kesempatan untuk bertanya, yang satu kemudian menjawab, kemudian setelah itu gantian. Nah, itu min adab al-munawwarah, di antara adab-adab berdiskusi. Sehingga ketika si penanya memberikan sebuah pertanyaan, maka yang ditanya harus mendengar. Ya, kemudian sebaliknya, ketika sudah datang gilirannya untuk menjawab, maka dijawab tanpa ada keributan. Nah, maka di antara adab-adab berdiskusi, kata beliau, baik si penanya maupun yang ditanya hendaknya menjadikan ucapan pembuka mereka adalah apa? Hamdallah, memuji Allah, menyanjung Allah, ya, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, adab yang kedua, wa yaj'ala qasdahuma ahada amrayni, dan hendaknya keduanya menjadikan maksud dan tujuan daripada diskusi mereka adalah salah satu dari dua hal. Nah, wa yajtahida fi ijtinabis tsalits, dan hendaknya mereka bersungguh-sungguh untuk membuang jauh-jauh maksud dan tujuan yang ketiga. Jadi kata beliau, hendaknya tujuan mereka, maksud mereka di dalam berdiskusi adalah untuk menerapkan dan meraih salah satu dari dua hal. Boleh. Tapi jangan yang ketiga. Nah, apa itu? Fa'a'la thalathati minal maqasidi nusratul haqqi bibayanil hujjati. Nah, maka a'la thalatha minal maqasid, tujuan dan maksud yang tertinggi daripada tujuan-tujuan berdiskusi adalah nusratul haqqi, membela kebenaran, bibayanil hujjati, dengan cara menjelaskan kebenaran itu dengan hujjah-hujjahnya. Nah, jadi ini ya ikhwah. Ya, Anda kalau berdiskusi,
jadikan tujuanmu di dalam diskusi tersebut adalah nusratul haq. Dan itulah bentuk nasrullah, menolong Allah, yaitu dengan menolong kebenaran. Ya, sehingga ini harus ditanamkan pada diri kita, ya, setiap saat, terlebih ketika kita berdialog, berdiskusi, berdebat dengan teman kita. Nah, ya. Wadahdul batili bi ibtali syubhati. Yang kedua adalah dahab, melumatkan, menghancurkan kebatilan dengan menghancurkan syubhat-syubhatnya. Ya. Itu maksud daripada apa? Berdiskusi. Nah, apa tujuan daripada dua hal ini? Semuanya sama. Kembalinya ke satu hal, apa itu? Litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Agar supaya kalimat Allah itulah yang menang dan yang paling tinggi. Itu juga yang merupakan tujuan daripada berjihad fi sabilillah wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun, ya, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru hiyas sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Nah, jadi agar supaya kebatilan itu ada di bawah dan rendah, sedangkan al-haq, kalimat Allah, itulah yang menang, yang nampak dan yang tinggi. Nah, adapun tujuan yang ketiga adalah apa? Nusratul an-nafs, ya, membela dan menolong diri sendiri. Maka itu yang harus dijauhi. Nah, ikhwatil ahibba rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada poin yang ketiga, yang merupakan faedah dan manfaat dari menjelaskan kebatilan, yaitu apa? Al-qiyam biwajibin nasihati lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ammatil muslimin. Melaksanakan kewajiban nasihat. Ya. Nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk kaum muslimin secara umum. Nah, jadi dari sini kita pahami bahwa di antara bentuk nasihat adalah apa? Menjelaskan kebatilan. Ini tolong difahami dengan baik, ya, supaya tidak salah paham. Karena begitu banyak orang yang menyangka dan menganggap bahwa ketika kita menjelaskan sebuah kebatilan berarti kamu, ya, tidak memberi nasihat. Harusnya akhi antum nasihati saudara antum. Nah, ini kita jelaskan kebatilan apa kalau bukan nasihat? Nah, karena ketika ada kata-kata membantah atau menjelaskan, banyak orang yang sudah apa? Alergi. Ya, seperti sesuatu yang mengerikan. Padahal isinya Al-Quran cuma dua. Apa? Bayanul haq wa raddul batil. Menjelaskan kebenaran dan menolak dan menjelaskan kebatilan. Itulah isi daripada Al-Quran. Nah, jadi faedah menjelaskan kebatilan adalah al-qiyam biwajibin nasihah, yaitu melaksanakan kewajiban apa? Nasihat. Jadi menjelaskan kebatilan, membantah syubhat, itu adalah salah satu bentuk apa? Nasihat. Jadi jangan pernah salah paham atau gagal paham. Ya, ketika kita menjelaskan kebatilan ataupun membantah syubhat yang bisa membahayakan prinsip-prinsip seorang muslim, apalagi berkaitan dengan akidah dan manhajnya, itu dianggap kita apa?
ya bantah-bantahan ataupun dianggap kita suka keributan, bukan. Nah, beda antara membantah kebatilan ya dengan cara yang baik, dengan hujjah, dengan ilmu, nah, dengan antara ini dan antara orang yang membantah kebatilan dengan hawa nafsu. Maka ini juga kita ingatkan di dalam menjelaskan kebatilan, membantah syubhat juga harus ilmiah, harus tepat. Nah, ya, tepat pada waktunya, sesuai dengan porsinya dan dengan tujuan tadi yang sudah disebutkan dalam rangka membela dan menolong apa? Al-haq. Ikhwani al-ahibba wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Tamim ad-Dari radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-dinun nasihah. Kemudian beliau ulangi, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ammatil mu'minin wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Nabi mengatakan agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Nah, Nabi mengulang 3 kali. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya perkara tersebut. Bahkan beliau mengibaratkan, mengungkapkan bahwa agama itu ya nasihat. Kalau kamu tahu agama Islam itu apa isinya? Isinya nasihat. Nah, karena memang semuanya nasihat. Bayanul haq. Nah, ya, menyampaikan kebenaran, menjelaskan kebenaran dan membantah ya kebatilan dan membantah syubhat. Itulah isi daripada hadad din, agama kita. Nah, ya, sehingga kita harus betul-betul memahami semua perintah-perintah Allah dan semua larangan-larangan Allah itu adalah sebuah nasihat. Perintah dengan sebuah ibadah yang berkaitan dengan ibadah ya maliyah atau ibadah muamalah atau ibadah badaniyah, itu semua adalah apa? Nasihat. Demikian pula larangan-larangan Allah, ketika Allah melarang, Allah mengancam, itu juga semua nasihat, karena memang ya tujuan daripada penjelasan-penjelasan ya Al-Qur'an maupun sunnah dengan sebuah perintah ataupun penjelasan dengan sebuah larangan agar supaya dijauhi, itu supaya kita semua selamat dari murka Allah dan supaya kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan surga. Nah, jadi itulah makna ad-dinun nasihah. Nah, kemudian nasihat ini untuk siapa? Ternyata agama ini merupakan nasihat untuk semuanya. Lillah, nasihat untuk Allah. Maksudnya bagaimana nasihat untuk Allah? Yaitu ya, nasihat dengan cara kita menjaga perintah-perintah Allah dengan melaksanakannya dan menjaga larangan-larangan Allah dengan menjauhinya. Itu maksud daripada nasihat untuk Allah, yaitu kita menjaga hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan menunaikan hak-haknya. Nah, itu makna daripada an-nasihatu lillah. Nah, kita menjaga hak Allah dan menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula nasihat untuk Rasulnya. Kita menjaga hak-hak beliau sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Melaksanakan haknya beliau, yaitu mengikuti beliau, ya, mengagungkan beliau, mencintai beliau, kemudian melaksanakan perintah-perintah beliau dan menjauhi larangan-larangan beliau. Demikian pula nasihat untuk a'immatil muslimin. Nah,
ya, ataupun sebelumnya wali kitab, nasihat untuk kitab-kitab Allah. Yaitu di sini kita Al-Qur'an. Kita menunaikan hak Al-Qur'an. Apa hak Al-Qur'an? Pertama, kita harus mengimani segala apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian kita juga mengimani berita-berita yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Baik itu berita berkaitan dengan masa lalu ataupun masa yang akan datang. Kemudian kita juga mengimani hukum-hukum yang berada di dalam Al-Qur'an, mempelajarinya, kemudian melaksanakannya. Nah, itu nasihat untuk Al-Qur'an, menunaikan hak-hak Al-Qur'an. Karena memang Al-Qur'an sebagai pedoman kita. Bagaimana bisa dikatakan sebuah pedoman kalau kita sendiri tidak memahaminya, dan kita tidak mengimaninya, dan kita tidak melaksanakannya. Kemudian nasihat untuk a'immatul muslimin, para pemimpin kaum muslimin, dengan cara mendengar dan taat kepada mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, yaitu apa? Melaksanakan hak-hak mereka. Wa'ammatihim, dan nasihat untuk kaum muslimin secara umum, kita menunaikan hak mereka. Di antara hak mereka yang terbesar adalah kita memberi nasihat mereka dengan cara apa? Mengajak mereka kepada kebenaran dan mencegah mereka dari hal yang mungkar. Dengan cara apa? Menjelaskan al-haq dan juga menjelaskan kebatilan dan membantahnya. Nah, itulah nasihat. Jadi agama ini berputar pada perkara-perkara tadi. Semuanya nasihat. Nah, maka ketika seseorang menjelaskan kebatilan, maka dia telah menunaikan nasihat untuk seluruh lini. Nasihat untuk Allah, nasihat untuk Rasulnya, nasihat untuk a'immatul muslimin, untuk kitab-kitabnya, dan untuk seluruh kaum muslimin secara umum. Nah, oleh karenanya, beliau Syekhuna Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari menyebutkan perkataan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Nah, beliau mengatakan, wa min anwa'in nushi lillahi ta'ala wa li kitabihi wa li rasulihi wa huwa mimma yakhtassu bihi al-ulama. Di antara bentuk-bentuk nasihat untuk Allah dan kitabnya dan rasulnya, beliau membahas secara lebih spesifik. Diperhatikan. Bentuk nasihat untuk Allah, rasulnya, dan kitabnya. Wa huwa mimma yakhtassu bihil ulama, dan ini termasuk dari hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh para ulama, ahli ilmu. Nah, apa itu? Raddul ahwa'il mudillati bil kitabi was sunnah. Membantah ahwa. Pendapat-pendapat yang sejalan dengan hawa nafsu, al-mudillah, yang menyesatkan. Dengan apa membantahnya? Nah, ini. Perhatikan, bil kitabi was sunnah, dengan al-kitab dan as-sunnah. Kemudian yang kedua, wa bayanu dalalatihima ala ma yukhaliful ahwa'a kullaha, dan menjelaskan hal-hal yang ditunjukkan oleh Alkitab dan As-Sunnah yang menyelisihi seluruh perkara-perkara yang sejalan dengan hawa nafsu. Nah, jadi harus dijelaskan hal-hal yang ditunjukkan oleh Alkitab dan As-Sunnah yang tidak sejalan dengan hawa nafsu. Itu cara membantah al-ahwa, kebatilan-kebatilan yang menyesatkan, yang sejalan dengan hawa nafsu. Jadi di sini ada al-ahwa ataupun al-bidah, kebid'ahan. Ya, ini yang terbesar, di antara yang terbesar. Kemudian di sana ada perkara yang di bawahnya yang ternyata juga harus dibantah, dijelaskan. Wa kadzalika raddul aqwalid dha'ifati min zallatil ulama. Perhatikan, juga wajib
ya, merupakan salah satu bentuk nasihat adalah menjelaskan ataupun membantah pendapat-pendapat yang lemah. Di mana hal itu merupakan ketergelinciran para ulama. Nah, jadi membantah ketergelinciran para ulama, yang mana itu merupakan sebuah pendapat yang lemah, yang menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah, ini juga termasuk bentuk daripada nasihat. Boleh membantah para ulama. Nah, ketika mereka punya pendapat-pendapat yang lemah, ya, dengan ilmiah. Nah, apalagi pendapat-pendapat di bawah para ulama. Nah, ya, yang lemah atau bahkan yang betul-betul menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah, maka harus dijelaskan. Nah, ya, sehingga kita selalu mengajak, ya, kaum muslimin untuk bersikap sportif. Ketika mengomentari sebuah pendapat, datangkanlah dalil dari Alkitab dan As-Sunnah. Ketika dikomentari, oh ini pendapat para alim fulan, seorang alim fulan, ya, lemah. Baik, silahkan datangkan hujah Anda. Tentunya hujah yang kuat, yang bersumber dari Alkitab dan As-Sunnah. Bukan hujah, ya, yang merupakan hasil dari karanganmu atau akalmu. Nah, maka yang seperti ini, ya, tidak diterima. Nah, kemudian kata beliau berikutnya, wa bayanu dalalatil kitabi was sunnati ala raddiha, demikian pula menjelaskan hal-hal yang ditunjukkan oleh Alkitab dan As-Sunnah yang membantah pendapat yang lemah tersebut. Jadi semuanya dengan hujjah. Wa min dzalika, juga di antara nasihat untuk Allah dan Rasulnya dan kitabnya, bayanu ma sahha min haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan, ya, riwayat-riwayat yang sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma lam yasihha minhu, dan riwayat-riwayat yang tidak sahih. Ini juga bentuk nasihat supaya orang tidak, ya, terbawa oleh hadis-hadis yang dhaif, sehingga mereka meyakini itu ucapan Nabi padahal ternyata bukan ucapan Nabi. Nah, sehingga mereka ikuti padahal itu tidak merupakan sebuah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bitabyini hali ruwatihi, bagaimana cara menjelaskan riwayat yang sahih dari hadis-hadis Nabi dengan cara menjelaskan keadaan dan kondisi perawi-perawinya. Wa man tuqbalu riwayatuhu minhum wa man la tuqbal. Menjelaskan perawi-perawi siapa saja di antara mereka yang riwayatnya diterima dan riwayatnya tidak diterima. Demikian pula sekarang. Tidak semua ucapan orang bisa diterima. Ucapannya harus ditimbang, dilihat, dinilai dengan kacamata syariat. Demikian pula orangnya, siapa dia? Bagaimana riwayatnya? Bagaimana biografinya? Di mana belajarnya? Seberapa tingkat ilmiahnya? Kapasitas ilmu agamanya? Siapa yang mentazkiyah dia? Siapa yang mengenal dia? Siapa yang merekomendasi dia? Nah, kita tanyakan. Inna hadzal ilma din. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Tidak sembarangan kita di dalam urusan agama. Kalau Anda ingin menjahitkan baju saja ribet mengukur dulu, ya kan begitu. Diukur, tanya bahannya bagaimana, modelnya bagaimana, kerahnya yang seperti apa, sakunya berapa, bahannya apa, ukurannya bagaimana. Ini urusan baju. Nah, ya, dan Anda akan mencari tukang jahit yang profesional, yang sudah terkenal, dipersaksikan oleh pelanggan-pelanggannya,
dia adalah seorang penjahit yang baik, hasilnya memuaskan, nyaman ketika dipakai, awet jahitannya, kan begitu. Itu urusan menjahit. Lalu bagaimana urusan agama? Nah, mau kita serap ilmunya, sembarangan ngambil dari hal ataupun sumber-sumber yang tidak jelas. Jangan seperti itu. Nah, ya, maka di antara bentuk nasihat kita jelaskan bahaya-bahaya mereka ini, para perawi-perawi yang tidak jelas. Siapa saja yang boleh diterima riwayatnya dan siapa saja yang riwayatnya tidak boleh diterima. Nah, wa bayanu ghalati man ghalata min thiqatihimul ladzina tuqbalu riwayatuhum. Di atasnya lagi kata beliau, ya, dan menjelaskan kesalahan, ya, orang yang terjatuh dalam kesalahan dari kalangan perawi-perawi yang riwayatnya diterima. Ini lebih detail lagi. Kalau tadi menjelaskan mana orang yang riwayatnya diterima dan mana yang tidak diterima. Yang tidak diterima sudah kita singkirkan. Berarti sekarang urusannya tinggal yang diterima. Ini para ulama, ya, bentuk nasihat mereka, kasih sayang mereka kepada kita semua. Mereka juga menjelaskan di antara orang-orang yang diterima riwayatnya ini, masih mereka jelaskan lagi bahwa ada beberapa riwayat karena sebab-sebab tertentu, ya, sudah keras ya, nanti rusak anunya, misalnya. Nah, ya, mereka juga menjelaskan dari kalangan orang-orang yang diterima riwayatnya ini, ada beberapa riwayat mereka yang juga tidak diterima karena sebab-sebab lain. Misalnya, nah, ya, dia thiqah. Orang ini thiqah, diterima riwayatnya, terpercaya agamanya, hafalannya kuat, direkomendasi oleh guru-gurunya dan orang-orang di sekitarnya. Tetapi ternyata riwayatnya menyelisihi riwayat teman-temannya yang jumlahnya lebih banyak. Nah, atau menyelisihi temannya satu orang tapi tingkat kefikohan, kekuatan hafalan temannya ini lebih kuat. Nah, maka di sini riwayat dia tidak diterima. Inilah yang dinamakan hadis syadz, hadis yang ganjil. Nah, mukhalafatu thiqah liman huwa aula minhu. Seorang thiqah, perawi yang thiqah, yang terpercaya, menyelisih riwayatnya, menyelisihi riwayat orang yang lebih kuat lagi, lebih thiqah lagi. Nah, ya, ini juga tidak diterima hadisnya, termasuk dalam hadis yang dhaif. Makanya, ya, kalau dibandingkan yang tadi, ini kan sama-sama thiqah, tapi yang satu lebih, tingkatannya lebih. Adapun yang tadi, yang pertama, yang dhaif, kalau ada perawi yang dhaif, yang riwayatnya tidak diterima, kok menyelisihi thiqah sudah dhaif, tambah lagi menyelisihi yang thiqah, namanya riwayatnya, hadisnya mungkar, parah dhaifnya. Nah, para ulama menjelaskan sedemikian rupa sebagai sebuah nasihat bagi Allah dan bagi Rasulnya dan kasih sayang mereka kepada kaum muslimin. Nah, kemudian Al-Imam Al-Lalaka'i dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah, beliau membawakan sebuah riwayat dari Qatadah ibn Di'amah as-Sadusi, bahwasanya beliau mengatakan, innar rajula, na'am, idza ibtada'a bid'atan yanbaghi laha an tudhkar hatta tuhdar. Perhatikan, sesungguhnya seseorang jika menciptakan sebuah kebid'ahan atau mengajak kepada sebuah kebid'ahan,
maka seyogyanya untuk disebut-sebut. Kebid'ahannya itu disebut-sebut hatta tuhdar, agar ditinggalkan. Termasuk orangnya juga. Kalau dia menyeru, mengajak kepada kebid'ahan, maka juga orangnya perlu disebut-sebut supaya ditinggalkan. Nah, dalam Syiar A'lamin Nubala dalam biografi Al-Hasan ibnu Saleh ibnu Hayy Al-Kufi, beliau Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan sebuah kisah di mana Abu Saleh Al-Farra mengatakan, "Hakaitu li Yusuf ibni Asbab an Waqi'in syai'an min amril fitan." Abu Saleh Al-Farra bercerita kepada Yusuf ibnu Asbab, bercerita tentang seorang ulama, yaitu siapa? Waqi' ibnu Jarrah, di mana Waqi' ini adalah gurunya Imam Syafi'i, di mana mereka punya kisah yang masyhur ya tentang masalah talabul ilm, di mana Imam Syafi'i mengatakan apa? Syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala alam innal ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asin. Nah, ya, jadi bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, sedangkan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Itu ketika Imam Imam Syafi'i mengadu kepada guru beliau tentang buruknya hafalan, maka diberikan petunjuk untuk meninggalkan kemaksiatan. Nah, Imam Waqi' terbawa sebuah fitnah beliau. Nah, maka di sini Abu Saleh Al-Farra bercerita kepada Yusuf ibnu Asbab tentang fitnah yang dibawa oleh Waqi'. Nah, rahimahullahu ta'ala. Faqala dzaka yushbihu ustadahu. Maka Yusuf ibnu Asbab menjawab, ya, apa yang terjadi pada Waqi' itu menyerupai dan sama dengan yang terjadi dan mengenai siapa? Gurunya, yaitu siapa? Al-Hasan ibnu Hayy. Ya. Biografi yang sedang dibahas oleh Imam Dzahabi. Jadi Imam Dzahabi bercerita tentang cerita ini ketika membahas siapa sih ini Al-Hasan ibnu Hayy ini. Al-Hasan ibnu Salih ibnu Hayy Al-Kufi. Nah, diceritakan di sini, nah, Al-Hasan ibnu Salih ibnu Hayy adalah gurunya Imam Waqi', dan ternyata dia juga salah satu para ulama yang terbawa oleh fitnah. Nah, ya, maka dari mana? Nah, disebutkan riwayat ini. Ya, Abu Saleh Al-Farra bercerita kepada Yusuf ibnu Asbab tentang fitnah, ya, yang terjadi, ya, yang mengenai Imam Waqi'. Maka Yusuf ibnu Asbab mengatakan ini persis seperti gurunya, yaitu Al-Hasan ibnu Salih ibnu Hayy Al-Kufi. Nah, maka Abu Saleh Al-Farra berkata kepada Yusuf ibnu Asbab, "Ama takhafu an takuna hadhihi ghibah?" Wahai Yusuf ibnu Asbab, apakah engkau tidak khawatir apa yang kamu ucapkan ini masuk dalam ghibah? Faqala, maka Yusuf menjawab, "Lima ya ahmak." Kenapa wahai orang yang dungu? Nah, seperti ini bukan ghibah. Ana khairun lihaula min abaihim wa ummahatihim. Saya ini, kata Yusuf bin Asbab, lebih baik, ya, bagi mereka daripada bapak dan ibu mereka sendiri. Kok bisa? Nah, ana anhan nasa an ya'malu bima ahdatsu, karena aku mencegah manusia, mencegah orang-orang untuk mengikuti kebid'ahan yang mereka sebarkan. Nah,
Jadi ketika beliau berbicara tentang Waqi' ataupun berbicara tentang Al-Hasan ibnu Saleh ibnu Hayy Al-Kufi menyebutkan kebid'ahan yang mereka bawa, maka ini adalah bentuk kasih sayang beliau terhadap mereka karena beliau memutus rantai dosa yang akan mereka pikul di hari kiamat kelak. Karena kalau tidak diperingatkan, manusia akan mengikuti mereka, apalagi mereka seorang ulama. Mereka akan tertipu. Itulah tadi bentuk apa? Membantah zallatul alim, ketergelinciran seorang alim. Dan itu salah satu bentuk kasih sayang yang pertama kali adalah kepada seorang alim yang tergelincir itu dan kepada seluruh kaum muslimin. Nah, ya. Jadi ini jawaban Yusuf ibnu Asbab. Naam. Fatatba'uhum awzaruhum wa man aqrahum kana abarra alaihim. Berarti kan? Kata beliau, saya lebih baik dan lebih cinta terhadap mereka daripada bapak dan ibu mereka. Karena aku mencegah manusia untuk mengikuti kebid'ahan mereka, ya, sehingga dosa-dosa manusia itu akan mereka pikul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun yang memuji mereka, justru hakikatnya dia sedang menyakiti mereka. Ya. Karena akan menipu manusia yang akhirnya mereka akan mengikuti ulama-ulama yang tergelincir tadi. Saya yang mencela dia, menjelaskan kebid'ahannya, hakikatnya sayang terhadap mereka. Adapun orang yang mencela mereka, mengagungkan mereka, mengangkat martabat dan derajat mereka, hakikatnya dia sedang menjerumuskan mereka dan dia sedang menyakiti mereka. Nah, jadi ini menjelaskan kebatilan adalah bentuk nasihat dan bentuk kasih sayang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menjelaskan dalam Al-Majmu' Ibnu Taimiyah begitu yang tepat. Beliau mengatakan, wa mathalu a'immatil bid'ah min ahli al-maqalatil mukhalifati lil kitab wa sunnah aw al-ibadatil mukhalifati lil kitab wa sunnah fa inna bayana halihim wa tahdhiral ummati minhum wajibun bittifaqil muslimin. Kata beliau bahwa para penyeru kebid'ahan dari kalangan para pencipta al-maqalat, pendapat-pendapat yang menyelisihi Alkitab dan Sunnah ataupun amalan-amalan yang menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah, maka sesungguhnya menjelaskan keadaan mereka dan mentahdir umat, memperingatkan umat dari mereka, ini adalah suatu kewajiban dengan kesepakatan kaum muslimin. Hatta qila li Ahmad bin Hanbal, suatu ketika pernah dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takif ahabbu ilaika aw yatakallamu fi ahli al-bid'ah. Wahai Imam Ahmad, seseorang yang berpuasa, yang melaksanakan salat, bahkan dia beriktikaf, beribadah di rumah Allah Subhanahu wa taala, tanpa henti, dia lebih engkau cintai atau orang yang berbicara tentang ahli bid'ah? Faqala, maka Imam Ahmad mengatakan, idza qama wa shalla wa atakafa fa innama huwa li nafsihi. Kalau dia yang melaksanakan ibadah-ibadah salat, puasa, beriktikaf, maka faedahnya hanya untuk dirinya sendiri, dia yang dapat pahala. Wa idza takallama fi ahli al-bid'ah fa innama huwa lil muslimin. Hadza afdal. Adapun seseorang yang berbicara tentang ahli bid'ah, menjelaskan kebid'ahan mereka, kondisi orang ini, maka faedahnya kembali kepada kaum muslimin secara umum. Hadza afdal, kata Imam Ahmad, inilah yang lebih utama. Fabayyana anna naf'a hadha 'amun lil muslimina fi dinihim.
Nah, maka beliau menjelaskan, Syekhul Islam menjelaskan setelah menukilkan ucapan Imam Ahmad tadi, Syekhul Islam menjelaskan bahwasanya Imam Ahmad menjelaskan bahwa manfaat dalam membantah dan mentahdir ahli bid'ah itu manfaatnya umum untuk seluruh kaum muslimin, ya, yang menyangkut agama mereka. Dan ini kata beliau min jinsil jihad fi sabilillah, ini adalah salah satu bentuk berjihad fi sabilillah. Nah, ya. Iltaqhiru sabilillahi wa dinihi wa minhajihi wa syir'atihi wa daf'i baghi haula wa udwanihim ala dhalik wajibun 'alal kifayati bittifaqil muslimin. Perhatikan, dikarenakan mensucikan jalan Allah, membersihkan agama Allah dan membersihkan manhaj Allah dan syariat Allah, serta mencegah, ya, kejahatan mereka-mereka para pengusung kebid'ahan, ini adalah merupakan kewajiban fardu kifayah dengan kesepakatan kaum muslimin. Walaula man yuqimuhu Allahu lidaf'i dharri haula la fasada ad-din. Di mana kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala memilih beberapa orang yang melaksanakan kewajiban fardu kifayah ini, yaitu membantah ahlul bid'ah, menjelaskan kebatilan, kalau bukan Allah memilih beberapa orang untuk melakukan hal tersebut, la fasadaddin, maka agama ini akan rusak, akan rancu. Siapa yang mau menjaga agama ini? Nah, wa kana fasaduhu a'zamu min fasadi istila'il aduwi min ahlil harb. Perhatikan, yang mana rusaknya agama itu lebih besar, lebih berbahaya daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh kemenangan musuh, ya, yang menyerang kaum muslimin. Misalnya nih ada kaum muslimin perang, kalah. Nah, maksimalnya mati. Dan kalau mati, dia mendapatkan surga. Nah, tetapi kalau ahlul bid'ah ataupun kaum-kaum liberalisme, komunisme, ya, orang-orang malahidah, orang-orang yang tidak percaya dengan Allah, menyebarkan segala macam kerancuan dalam pendapat dan pikiran mereka dan dibiarkan, tidak dijelaskan, maka akan merusak akidah kaum muslimin, yang mana kalau mereka mati bertemu dengan Allah dengan membawa akidah-akidah yang rusak itu, maka dia akan mendapatkan kesengsaraan yang abadi. Sehingga rusaknya agama itu jauh lebih berbahaya daripada rusaknya, ya, jasmani maupun jiwa. Nah, jadi ini kata beliau rahimahullahu ta'ala, fa inna haula'i idza stawlaw lam yufsidul quluba wa ma fiha minad dini illa taba'a. Dikarenakan musuh-musuh Islam yang menindas dan membasmi kaum muslimin, ya, ketika mereka bisa berhasil menguasai kaum muslimin, mereka tidak merusak kalbu ataupun hati-hati mereka. Mereka tidak merusak agama-agama mereka, kecuali hanya sekedar mengikuti saja. Nah, tapi yang mereka tujukan adalah menindas kaum muslimin, membasmi, menumpahkan darah mereka. Tapi akidah mereka masih selamat. Ini jauh lebih baik. Nah, wa amma ulaika, adapun mereka ini para penyeru kebatilan, fahum yufsidunal quluba ibtidaan, maka yang pertama kali mereka jarah dan yang pertama kali mereka sasar adalah apa? Merusak hati-hati kaum muslimin dengan memberikan kerancuan dalam hal akidah maupun yang lain. Nah, intaha kalamuhu rahimahullah.
Nah, jadi ini penjelasan dari Syekhul Islam. Oleh karena itu menjelaskan ucapan Imam Ahmad tadi. Sisi kenapa orang yang membantah ahlul bid'ah itu lebih afdol, ya. Dan bahkan ini adalah salah satu bentuk jihad yang paling utama, ya, dan bahkan lebih utama daripada berjihad dengan tombak dan dengan pedang ketika jihad tersebut adalah jihad fardu kifayah. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaallah setelah salat Isya. Naktafi bihadzal qadar walhamdulillahi rabbil alamin.